Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1, saya sendiri Fani Intan Nuraini dengan NIM 2303010042. Selanjutnya ada Azizah Nur Rahmatiarsa dengan NIM 2303010066. Dan yang terakhir ada Hesti Wahyuni dengan NIM 2303010051. Pada video kali ini, kami akan membedah proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen Ulasan Produk Tokopedia menggunakan Algoritma Support Vector Machine atau SVM. Di bawah bimbingan Ibu Evi Dewi Sri Mulyani Eskom Mkom, kami telah meriset bagaimana AI dapat memahami ribuan opini pelanggan secara otomatis. Nah, tanpa membuang waktu lebih lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, untuk yang pertama kita masuk ke bagian latar belakang. Saat ini, pesatnya teknologi telah mengubah cara kita berbelanja dari yang semula konvensional kita beralih ke platform e-commerce seperti Tokopedia. Nah, hal ini menghasilkan ribuan bahkan jutaan luasan produk. Tentu mengolah data sebanyak itu secara manual sudah tidak efisien lagi untuk evaluasi di perusahaan. Nah, ada tantangan besar di sini, yaitu ketidakseimbangan data, di mana ulasan produk positif biasanya jauh lebih banyak daripada ulasan negatif. Maka dari itu, penelitian kami menerapkan algoritma Support Vector Machine ataupun SVM yang dikombinasikan dengan teknik undersampling untuk menyeimbangkan data, serta menggunakan library sastrawi untuk menangani bahasa ulasan yang tidak baku, agar hasilnya bisa lebih akurat. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 permasalahan utama. Yang pertama adalah bagaimana efektivitas SPM dalam klasifikasi sentimen ini. Yang kedua, sejauh mana pengaruh undersampling dalam menangani ketidakseimbangan data. Dan yang ketiga adalah bagaimana visualisasi word cloud dapat memberikan wawasan mengenai kepuasan pelanggan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun model klasifikasi otomatis menggunakan SVM. Selanjutnya, mengimplementasikan text processing mendalam dengan library sastrawi, serta menyeimbangkan distribusi data melalui teknik undersampling. Yang terakhir, kami akan mengevaluasi performa model ini secara komprehensif, menggunakan metrik akurasi, precision, recall, hingga F1 score. Nah, untuk yang selanjutnya, kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Kami membagi proses ini ke dalam 4 tahap utama. Tahap yang pertama adalah tahap pengumpulan data, di mana kami mengambil dataset primer berupa ulasan produk Tokopedia dengan skala rating 1-5. Selanjutnya, dilakukan pelabelan otomatis dengan mengkonversi rating tersebut menjadi data biner. Rating 1 dan 2 dikategorikan sebagai rating negatif. Sementara rating 4 dan 5 dikategorikan sebagai rating positif. Nah, untuk rating 3 sendiri, di sini kita hilangkan karena itu dianggap sebagai netral. Nah, untuk mengatasi ketidakseimbangan data, kami menerapkan random undersampling yang menghasilkan dataset yang seimbang sebanyak 1596 baris data. Terbagi rata menjadi 790 data positif dan 798 data negatif. Nah, yang terakhir, data melalui tahap pembersihan atau processing, mulai dari scaffolding hingga steaming, agar siap masuk ke tahap permodelan. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Azizah Nur Rahmatiarsa. Oke, untuk memasuki tahap inti dari pengelolaan data, kami melakukan pra-proses teks untuk memastikan data ulasan siap dianalisis. Ada 3 tahap awal yang kami lakukan. Yang pertama adalah case holding, yaitu kami menyeragamkan semua teks menjadi huruf kecil atau lowercase agar sistem tidak bingung membedakan kata yang sama hanya karena perbedaan huruf kapital. Seperti kata bagus, B-nya besar, dan bagus, B-nya kecil. Yang kedua ada cleaning, kami menghapus elemen non-teks seperti angka, tanda baca, simbol, hingga URL. Hal ini penting karena elemen-elemen tersebut tidak memberikan kontribusi pada nilai sentimen sebuah ulasan. Yang ketiga ada tokenizing. Di sini kalimat ulasan yang utuh dipecah menjadi potongan kata tunggal atau token. Tujuannya agar kami bisa menganalisis bobot setiap kata secara individual di tahap berikutnya.
Langkah praproses selanjutnya yaitu ada filtering, yaitu kami menyaring dan membuang kata-kata umum atau stop word yang sering muncul tapi tidak memiliki makna sentimen yang kuat. Contohnya, kata sambung seperti dan atau di. Dengan begitu, kita bisa fokus pada kata kunci yang lebih relevan bagi analisis. Selanjutnya ada stemming menggunakan library sastrawi. Ini adalah bagian krusial di mana kami mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasarnya. Seperti contoh pada pengiriman, kata pengiriman akan dikonversi menjadi kirim. Langkah ini menjaga konsisten makna dan mempermudah algoritma SPM dalam mengenali pola sentimen dan tepat tergantung oleh variasi imbuhan. Setelah teks bersih, data kualitatif tersebut harus kita ubah dalam bentuk numerik agar bisa diproses secara matematis. Kami menggunakan metode TF-IDF, yaitu Time Frequency Inverse Document Frequency. Secara matematis, rumusnya adalah TF-IDF sama dengan TF dikali IDF. TF yaitu menghitung frekuensi kata dalam ulasan, sementara IDF mengukur seberapa penting kata tersebut di seluruh dataset. Fungsi utama dari metode ini adalah memastikan kata-kata spesifik yang membawa muatan sentimen kuat seperti kecewa atau bagus mendapat bobot yang lebih tinggi dibandingkan kata-kata umum lainnya. Tahap terakhir adalah membangun model klasifikasi dengan algoritma Support Vector Machine atau SVM. Data yang sudah ada kami bagi menjadi dua bagian, yaitu 80% data latih dan 20% untuk data uji. Dengan menggunakan Carroll Linear, SPM bekerja dengan mencari hyperplane atau bidang pemisah optimal. Bidang ini akan memberikan margin atau jarak maksimal untuk memisahkan kelompok sentimen positif dan negatif secara jelas. Secara teknis, model ini bekerja berdasarkan persamaan Fx sama dengan W dikali X ditambah B, di mana X adalah vektor fitur, W adalah bobot, dan B sebagai nilai bias yang menentukan posisi pemisah tersebut. Hasil evaluasi model. Setelah model berhasil dibangun, dilakukan proses evaluasi menggunakan data uji untuk mengetahui performa model. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 320 data uji, model menunjukkan performa yang cukup baik dengan nilai akurasi sekitar 88%. Dilihat dari tabel, nilai recall pada kelas negatif cukup tinggi yang menunjukkan bahwa model mampu mendeteksi ulasan negatif atau keluhan pelanggan dengan baik. Hal ini penting karena dalam analisis sentimen, kemampuan mendeteksi keluhan pelanggan menjadi salah satu fokus utamanya. Pada slide selanjutnya, ditampilkan analisis word cloud untuk sentimen positif. Word cloud digunakan untuk melihat kata-kata yang paling sering muncul pada ulasan dengan sentimen positif. Semakin besar ukuran kata, maka semakin sering kata tersebut muncul. Berdasarkan visualisasi ini, dapat dilihat bahwa kata-kata yang paling dominan antara lain yaitu bagus, cepat, kurir, dan sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan yang memberikan ulasan positif umumnya mereka merasa puas terhadap kualitas produk serta kecepatan proses pengirimannya. Dengan kata lain, faktor pelayanan dan kualitas menjadi aspek utama yang mendorong sentimen positif dari pelanggan tersebut. Setelah melihat pola pada sentimen positif, selanjutnya ada word cloud untuk sentimen negatif sebagai pembanding dari sentimen positif. Visualisasi ini menunjukkan kata-kata yang sering muncul pada ulasan yang mengandung keluhan atau ketidakpuasan pelanggan.
Beberapa kata yang cukup dominan antara lain lambat, rusak, kecewa, dan tidak sesuai. Hal ini bisa menunjukkan bahwa permasalahan yang sering dikeluhkan pelanggan berkaitan dengan keterlambatan pengiriman dan kondisi produk yang diterima oleh pelanggan tersebut. Informasi ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan dan meminimalkan keluhan dari pelanggan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa algoritma support vektor mesin atau SVM terbukti sangat efektif dalam mengklasifikasikan opini pelanggan dengan capaian akurasi sebesar 87,81%, sebuah performa yang kompetitif jika dibandingkan dengan algoritma lain seperti KNN. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan teknik undersampling yang mampu mengatasi ketidakseimbangan data, imbalance data, sehingga menghasilkan model yang lebih stabil, objektif, dan tidak bias terhadap kelas mayoritas. Selain aspek teknis, hasil analisis data mengungkapkan bahwa faktor kecepatan logistik dan kesesuaian produk merupakan kunci utama yang mendominasi kepuasan pelanggan di platform Tokopedia. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya memberikan hasil klasifikasi yang akurat, tetapi juga menyediakan wawasan strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan berdasarkan sentimen nyata dari pengguna. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.